Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dian Angga Permana. Kisah yang berjudul Misteri Istri Pak Dawi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keadaan ini semakin membuat Parman bingung, terlebih upaya yang dilakukannya terhadap Amir tidak membuahkan hasil. Beberapa kali bacaan seperti ayat kursi dan lainnya sudah ia coba, namun Amir tidak berubah. "Ini gimana, Mang?" tanya salah satu santri yang memegangi Amir. Yang ditanya malah menarik nafas panjang, sebagian baju kokonya sudah basah oleh keringat. Bukan saja akibat memeras otot karena ikut memegangi Amir, tapi juga karena ia mulai kehabisan ide untuk mengatasi keadaan ini. "Kita pegang saja Amir, sampai Abah Nur kembali," kata Parman akhirnya memutuskan. "Sebenarnya ini ada apa sih, Mang?" tanya santri lainnya penasaran, yang sebenarnya ingin ia tanyakan sedari awal. Parman diam sebentar, berpikir, lalu ia menjawab, "Saya tidak bisa menjelaskannya, mungkin nanti Abah akan bercerita pada kalian. Sekarang lebih baik kita tenangkan santri yang lain agar tidak semakin ribut," tutur Parman, yang dibalas anggukan para santri senior. Parman sama sekali tidak menduga kedatangannya ke sana malah membuat kegaduhan dan mungkin membahayakan para santri yang tidak tahu menahu tentang masalah yang dihadapinya. Di luar, Abah Nur sedang berhadapan dengan seorang wanita cantik setelah ia mengalahkan satu siluman berwujud makhluk berbulu dan bertaring yang kini menghilang entah kemana. "Kau memang berilmu tinggi, wahai manusia, tapi itu tidak akan cukup mengalahkanku," ujar Dewi Mayangsari. Suaranya mengandung daya magis yang begitu kuat, namun Abah Nur menghadapinya dengan tenang. Meski wajahnya terlihat berkeringat, efek pertarungan tadi. "Aku kesini bukan untuk mengadu ilmu denganmu. Kedatanganku untuk menagih jawaban dari manusia yang kau lindungi itu." Tidak seperti berhadapan dengan Parman, Dewi Mayangsari tidak berani mendekati Abah Nur. Ia tetap menjaga jarak, bahkan tatapannya terlihat waspada pada kiai sepuh di hadapannya itu. "Serahkan dia. Saya tidak akan pernah menuruti kemauan siluman manapun," ujar Abah Nur tegas. "Bertobatlah wahai siluman, mintalah ampunan pada Allah." Tawa Dewi Mayangsari menggema di udara. Seandainya itu bukan Abah Nur, mungkin sudah lari terbirit-birit mendengarnya. "Baik, kalau memang itu maumu, sebagai gantinya aku akan mengambil jiwamu." Dewi Mayangsari menunjuk Abah Nur yang berdiri begitu tenang. Cek, siluman yang berwujud kera meloncat dari belakang Dewi Mayangsari, lalu berlari secepat kilat menerjang ke arah Abah Nur. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah lagi, brak, kera berukuran sebesar manusia dewasa itu menabrak suatu penghalang, lalu mundur sambil menjerit. "Ah, panas, panas." Abah Nur tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Melihat hal tersebut, Dewi Mayangsari memerintahkan makhluk tinggi besar berbentuk leak untuk menyerang Abah Nur. Namun hasilnya tetap sama. Bahkan makhluk sebesar itu pun tidak sanggup menyerang seorang Abah Nur yang terbilang sudah sepuh. "Sudah kuduga, kau punya kemampuan." Dewi Mayangsari menatap tajam Abah Nur. Abah Nur tetap tenang berdiri tegak. Tidak sejengkal pun ia berpindah posisi. "Sekali lagi saya peringatkan agar sampean segera bertobat dan berhentilah menjerumuskan manusia ke dalam tipu daya sampean." Dewi Mayangsari kembali tertawa. "Baiklah, sudah cukup. Untuk sekarang aku akan membiarkan kalian bebas. Tapi ingat baik-baik, aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan persembahan untukku itu." Setelah berkata seperti itu, Dewi Mayangsari masuk ke dalam pedatinya, lalu pergi dan menghilang begitu saja. Abah Nur hanya terdiam memperhatikan kepergian para siluman tersebut
tidak ada yang bisa ia lakukan, terlebih dalam kondisi yang sudah kelelahan. Yang ia hadapi juga bukan satu siluman. Tubuh rentanya tidak akan sanggup kalau harus melawan mereka semua. Suasana kembali normal. Serangga bersautan, gemuruh air irigasi terdengar. Angin bertiup pun kembali terasa. Abah Nur menghampiri Adul mengeceknya. Dirasa baik-baik saja, Kiai sepuh itu masuk ke dalam masjid, memerintahkan agar Adul dibawa masuk. Selain itu, Amir yang ada di dalam masjid juga sudah sadar setelah kepergian para siluman. Amir mengaku sempat bengong melihat ke arah luar. Tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak tubuhnya. Setelah itu, ia tidak ingat apa-apa lagi. Kembalinya Abah Nur disambut wajah lega dari murid-muridnya. Banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan, namun segan untuk bertanya, terlebih melihat kondisi gurunya yang kelelahan. Abah Nur pun tidak banyak bicara. Setelah menyadarkan Adul, beliau memerintahkan semua santrinya agar segera istirahat karena malam sudah semakin larut. Termasuk Parman, semua santri pulang ke asrama, membawa rasa penasaran mereka masing-masing. Hanya saja mereka telah melupakan satu orang, kemana sebenarnya Acil. Mayat, mayat. Malam belum berakhir, Sang Surya pun belum menunjukkan dirinya saat ayam jago masih tertidur. Namun teriakan itu sudah membangunkan sebagian santri. Yang pertama bangun oleh alarm bernyawa itu adalah Rahmat. Ia segera bangkit kemudian pergi keluar asrama. Ahmad, ada apa, Mat? Saya lihat mayat. Di mana? Irigasi. Mayat siapa? Tidak tahu. Kamu yakin kalau itu mayat? Yakin sekali. Mimpi buruk belum berakhir. Begitulah pikir para santri. Wajah-wajah penasaran bercampur khawatir satu persatu keluar dari dalam kamar asrama, berkumpul di depan. Ada apa? Semua riuh serempak bertanya. Mereka tidak mau lagi dihantui rasa penasaran seperti malam tadi. Ingin segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya lihat mayat, ujar Ahmad. Wajahnya terlihat gugup bercampur cemas, menandakan dia sedang tidak bercanda seperti yang biasa ia lakukan. Di mana? Mayat siapa? Siapa yang meninggal? Pertanyaan Ahmad membuat yang mendengarnya semakin khawatir, terutama santri-santri yang masih kecil seperti Adul. Rasa lelah membuat semalam Adul tidak sempat bercerita tentang kejadian yang menimpanya. Semalam ia langsung tidur. Begitu juga puluhan santri lainnya. Kini ia harus terbangun oleh kabar yang tentunya bukan kabar menyenangkan. Saya mau sholat tahajud. Tidak sengaja saya melihat sesuatu di bendungan irigasi. Saya senterin, ternyata itu tubuh orang ngambang. Beber Ahmad sambil berjalan beriringan menuju irigasi. Irigasi itu letaknya di pinggir jalan, hanya beberapa meter samping masjid. Setibanya di sana, seorang santri yang membawa senter menyorotkan cahayanya pada bendungan. Bendungan itu berfungsi membelokkan air ke parit kecil untuk mengairi sawah ataupun empang. Di sanalah tubuh manusia yang mengambang itu, persis seperti yang dikatakan Ahmad. Jasad itu tertelungkup dengan memakai baju koko dan sarung seperti kebanyakan santri. Semua santri yang melihat itu riuh mengucapkan Innalillahi secara bersamaan. Ini pertama kalinya terjadi penemuan mayat di irigasi. Tentu semua shock dengan penemuan ini. Terlebih mayat yang ditemukan itu memakai pakaian yang sama dengan mereka. Seperti kebanyakan orang, mereka pun merasakan hal yang sama. Takut, tapi juga penasaran. Namun tidak ada satupun dari santri yang berani ambil inisiatif memeriksa mayat tersebut. Mereka hanya menebak-nebak sambil menunggu ada yang punya nyali untuk turun dan melihat langsung mayat tersebut. Saat semua terfokus memperhatikan mayat itu di pinggir irigasi, Adul terbelalak. Wajahnya pucat karena shock, tubuhnya mendadak lemas, lalu ambruk di antara kerumunan para santri. Itu Acil, ujarnya terbata-bata. Semua mata beralih kepada Adul yang tertunduk di lantai. Bisik-bisik obrolan mulai gaduh. Mereka baru menyadari kalau Acil tidak terlihat dari semalam. Astagfirullah, saya baru ingat Acil. Dari semalam saya belum melihatnya, kata Rahmat yang juga ketua pengurus pesantren. Jelas, wajah mereka semakin tegang. Kalau Acil tidak ada dari semalam, besar kemungkinan kalau mayat itu benar-benar Acil. Sebenarnya semalam saya tidak ikut kumpul di masjid. Saya minta diantar Acil untuk buang air di empang, terang Adul sambil terisak. Ia yakin kalau mayat itu adalah Acil. Terlihat dari pakaiannya sama persis seperti yang Acil pakai semalam.
Semua santri saling pandang. Ada yang masih bisik-bisik, ada pula yang bengong tidak percaya dengan perkataan Adul. Tidak sedikit juga yang melamun memandangi mayat itu karena masih terkesima. Sebenarnya apa yang terjadi di luar masjid semalam? Rahmat menatap tajam Adul meminta penjelasannya. Tatapan itu membuat Adul tertunduk dengan masih terisak merasa bersalah, takut kalau penyebab kematian temannya itu karena ulah dirinya. Setelah saya keluar dari MCK, si Acil sudah nggak ada. Padahal sebelumnya dia bilang dia akan nungguin saya. Saya pikir dia pergi duluan. Saya susul ke asrama, tapi semua lampunya mati. Terus saya berniat pergi ke masjid, tapi saya lihat. Adul terdiam menjeda perkataannya, mengingat-ingat lagi kejadian malam tadi. Oh iya, saya melihat kereta kuda warna emas, kata Adul sambil menatap satu persatu temannya. Kereta kuda? Rahmat menautkan alis. Iya, itu kereta kuda. Saya melihatnya dari dekat pohon mangga. Setelah itu saya didatangi sosok genderuwo. Adul bergidik ngeri ketika mengatakan itu. Saya lari sambil teriak, lalu kepala saya pusing dan tidak ingat apa-apa lagi. Dari situ saya lupa soal Acil, beber Adul. Kini dia terlihat lebih tenang. Sesudah mendengar cerita Adul, mereka semakin yakin kalau mayat itu adalah Acil. Kini timbul satu pertanyaan mengerikan di kepala mereka. Apa penyebab kematiannya? Tanya salah satu santri. Mendadak suasana menjadi hening. Raut ketakutan terlihat di wajah masing-masing santri. Semua itu disebabkan oleh pertanyaan tadi. Tidak berapa lama terdengar suara terisak. Saya takut ingin pulang. Seorang santri berumur sekitar 12 tahun menangis karenanya. Tidak ingin kepanikan semalam terulang, Ahmad menghampiri Rahmat yang sedang termenung. Sekarang bagaimana? Tanya Ahmad kepada ketua pengurus itu. Apa kita beritahu Abah saja? Sebelum Rahmat menjawab, Parman yang saat itu datang terlambat mulai memahami situasinya, lalu mendahului untuk bicara. Jangan terburu-buru, periksa dulu apa benar itu Acil atau bukan. Semua terdiam mendengar saran dari Parman. Karena memang tidak ada yang berani melakukan itu, Rahmat seorang rois pun tidak bernyali berurusan dengan mayat. Dengan begitu, mau tidak mau akhirnya Parman yang turun. Parman menceburkan diri, berjalan perlahan menyusuri pinggiran irigasi. Setelah badannya terbenam di dalam air irigasi yang keruh, dihampirinya tubuh mengambang itu. Lalu tanpa keraguan, dia membalikan tubuh tersebut. Itu beneran Acil, Mang, kata Rahmat yakin. Parman tidak menjawab, ia masih terdiam memangku mayat tersebut. Wajahnya terlihat membiru, dan tentu tubuhnya juga sudah sedingin es. Namun bukan itu yang membuat Parman terpaku. Ia memperhatikan tangan kiri mayat yang sedang mengepal sesuatu benda yang amat mengerikan. Tusuk konde emas, gumamnya dalam hati. Pagi-pagi sekali Parman sudah berada di ruang tamu menghadap Abah Nur. Maafkan saya Abah, saya kesini malah bawa bencana. Parman menunduk penuh penyesalan, juga rasa tidak enak hati. Ini bukan salah sampean, Man. Manusia itu cuma bisa berikhtiar. Kalau hasilnya seperti apa, itu urusan Allah. Yang terjadi di sini tanggung jawab Abah. Sampean tidak usah mengkhawatirkan itu. Abah Nur meminum sedikit air hangat yang disuguhkan di atas meja. Meski di luar sedang ada insiden, namun suasana di rumah itu tetap tenang dan tentram. Sekarang lebih baik sampean pulang ke kampung sampean. Jangan takut sama makhluk apapun, tapi jangan juga merasa tinggi hati. Merasa paling tinggi derajat, merasa paling sempurna, itu akan menjerumuskan sampean pada keburukan. Lanjut Abah Nur memberikan wejangan untuk muridnya itu. Apa siluman itu masih mengejar saya? Makhluk itu keras kepala, Man. Abah Nur menarik nafas panjang. Abah cuma bisa bantu sampai di sini. Sisanya tinggal sampean kuatkan iman agar terhindar dari tipu dayanya. Percayalah, Allah selalu punya cara untuk menolong manusia yang taat padanya. Parman mengangguk. Perkataan Abah Nur selalu menyejukkan baginya. Ia merasa lega. Tidak ada lagi rasa was-was atau takut dalam hatinya. Setelah berpamitan, Parman pergi dari pesantren meninggalkan desa Parawitan. Kepergiannya diantar oleh hembusan angin sepoi, diiringi nyanyian burung kedasi yang sedang kasmaran di musim kawin. Parman berjalan kaki sambil menunggu angkutan umum. Ia pun semakin menjauh lalu hilang di belokan. Tibalah di terminal Kuningan. Parman turun dari bis yang ditumpanginya
istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan dengan menaiki angkot. Beberapa menit kemudian angkot yang dinaikinya berhenti di pertigaan sawah hijau. Dari sini ia berjalan kaki menuju rumahnya. Suasana kampung sawah hijau tidak berubah. Saat itu hari sudah siang. Sebagian warga pulang dari kebun ataupun sawah. Ada juga yang sedang istirahat di warung pinggir jalan. Di antara orang-orang itu, Parman melihat Pak RT di sana. Yang Parman tidak mengerti, Pak RT terlihat kaget ketika melihat dirinya lewat. Meskipun begitu, Parman tidak memperdulikannya. Parman berbelok ke jalan gang kecil, memotong jalan sehingga tidak melewati jalan depan rumah Pak Dawi. Ia menyusuri gang itu dengan hati senang karena sudah kembali ke kampungnya. Sesudah melewati pinggiran rumah, jalan gang masuk ke perkebunan warga yang sepi. Tiba-tiba, brak! Suatu benda keras menghantam kepalanya dari belakang. Parman jatuh tidak sadarkan diri. Parman terkesiap bangun. Ia meringis merasakan denyutan nyeri di bagian atas telinganya. Peci rajutan telah raib dari kepalanya. Baju koko putih kotor di beberapa bagian. Tangannya terikat di lengan kursi. Begitu juga kaki yang sudah tidak beralas. Itu diikat oleh tambang pada kaki kursi. Diedarkannya pandangan ke sekeliling. Parman menyadari kalau dirinya sedang diikat di kursi dalam sebuah ruangan. Ruangan sebesar kamar tidur itu kosong tanpa perabotan. Jendelanya ditutup gorden tebal. Hanya ada lampu putih yang menyala terang. Parman mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sejauh ingatannya itu, ia masih belum mengerti kenapa dirinya bisa ada di tempat asing tersebut. Tiba-tiba seseorang masuk dari pintu. Tubuhnya besar dan tinggi, memakai pakaian serba hitam. Tangan kanannya menyeret kursi kosong. Ketika melihat wajahnya, Parman langsung tahu siapa orang yang datang tersebut. Sopir Pak Dawi, gerentesnya dalam hati. Matanya yang gelap menatap tajam Parman, bagaikan mata kucing yang melihat mangsa. Ditaruhnya kursi kosong itu di hadapan si kuli bangunan. Apa maksudnya ini? Ujar Parman bernada tinggi. Laki-laki itu tidak berkata apa-apa. Dia berdiri di samping kursi kosong melipat tangan di dada. Tidak sedetik pun mengalihkan pandangan dari orang di hadapannya. Apa dia sudah sadar, No? Tidak lama berselang terdengar sebuah suara dari luar ruangan. Disusul sosok pemilik suara itu yang muncul dari pintu masuk. Wajah bulatnya terlihat ramah, namun matanya benar-benar seperti mata ular yang licik. Kumisnya yang lebat terangkat ketika ia tersenyum jahat. Parman ingat, wajah inilah yang sempat ia lihat kala dirinya kembali bekerja setelah kematian Jumin. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Dawi. Terima kasih sudah mau berkunjung, katanya dengan masih tersenyum culas, lalu duduk di kursi kosong berhadapan dengan Parman. Brengsek. Parman meludah mengenai baju sutra yang dipakai Pak Dawi. Begitukah caramu berterima kasih pada orang yang memberimu pekerjaan? Seandainya aku tahu kezalimanmu, aku tidak akan sudi bekerja padamu, ujar Parman berapi-api. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Parman, membuat dirinya terhuyung dan menunduk sesaat. Tenang, Nu, tenang. Bukan begitu cara menyambut tamu kita, kata Pak Dawi kepada Janu. Sopir pribadi Pak Dawi itu kembali mundur dan berdiri di samping majikannya. Ya, turuti apa kata majikanmu, Parman tersenyum mengejek. Perkataan Parman berhasil membuat Janu naik darah, namun Pak Dawi menahannya agar tetap tenang. Saya kagum denganmu. Beberapa kali bisa lolos dari Nyai Dewi. Pak Dawi menempelkan punggung pada sandaran kursi. Bahkan saya kaget, kamu masih bisa pulang setelah beberapa hari menghilang. Saya pikir kamu sudah dibawa Nyai Dewi. Parman mendengus. Kau pikir aku bodoh? Selama ini aku tidak pernah menerima apapun secara cuma-cuma. Istri siluman kau itu tidak akan bisa membawaku. Kamu lupa, dari mana uang yang kamu gunakan untuk berpergian kemarin? Mendadak jantung Parman berdebar. Untuk pergi ke Parawitan, Parman meminjam uang dari Pak RW karena ia tidak punya uang sepersen pun. Entah kenapa Pak RW malah memberinya secara cuma-cuma dengan alasan ingin menolong. Apa maksudmu? Tanyanya dengan wajah mengerut heran. Pak Dawi duduk tegak, tersenyum sinis. Man, kamu tidak sepintar yang kamu kira. Sudah, katakan saja apa maksudmu. Sabar. Mungkin ada baiknya saya sedikit bercerita. Pak Dawi terdiam menerawang sebentar,
kemudian melanjutkan bicaranya. Pernahkah kau berpikir, kenapa para aparat desa dan jajarannya tidak ada yang berani mengusik saya? Padahal saya tidak pernah bersosialisasi, ikut kegiatan sosial atau lainnya. Kalau soal itu, aku sudah tahu. Kau menyuap mereka, bukan? Hampir tepat. Pak Dewi mengacungkan jari telunjuknya ke arah Parman. Lebih tepatnya, aku menggaji mereka. Apa? Parman terbelalak tidak percaya. Sayalah yang membuat mereka makmur dengan uang yang saya berikan. Seperti kata pepatah, taklukkan pemimpinnya, maka penduduknya akan mengikuti. Ibarat kawanan keledai yang bodoh. Jadi selama ini... Ya, selama ini sayalah yang berkuasa di kampung Sawah Hijau. Pak Dewi merentangkan tangannya dengan sombong. Bahkan kalau mau, saya bisa menguasai satu kabupaten dengan uang. Saya bisa melakukan apapun, termasuk membunuhmu. Lalu kenapa tidak melakukannya? Apa kau takut dengan kuli bangunan ini? Parman tersenyum sinis, memprovokasi kedua orang yang di hadapannya. Ia sudah tidak peduli lagi kalau seandainya hidupnya berakhir di tempat itu. Pikirnya, mungkin itu lebih baik daripada dibawa siluman. Pengecut. Untuk membawa seseorang kuli bangunan saja harus menyerang dari belakang dan mengikatnya. Kelakar Parman dengan wajah menantang. 2 kali tamparan dan 1 kali pukulan di dada membuat Parman tertunduk beberapa saat. Tapi wajahnya terlihat biasa saja. Dampak dari pekerjaannya yang keras membuat tubuhnya lebih tahan dari rasa sakit. Jika saja Nyai Dewi tidak menyukaimu, mudah saja bagi saya untuk melenyapkanmu, ujar Pak Dewi mengultimatum setelah memukuli Parman. Dia kembali duduk sambil mengusap-ngusap tangan bekas memukul Parman tadi. Wajahnya yang beringas berubah kembali seperti semula. Pak Dewi memulai lagi pembicaraannya. Kalau kamu tahu kisah hidup saya, pasti kamu tahu kalau saya pernah bangkrut. Waktu itu saya punya jabatan, usaha lancar, istri saya muda-muda. Itu adalah puncak karir saya. Lalu tiba-tiba semuanya ludes, habis tidak tersisa. Kamu tahu siapa yang melakukan itu pada saya? Parman tidak menyauti. Ia masih mengatur nafas. Meski tidak begitu sakit, sedikit sesak masih ia rasakan akibat pukulan tadi. Kau mungkin tidak akan menyangka, bahkan saya sendiri awalnya tidak percaya yang melakukan itu adalah bapakmu, si Badru sialan. Dia tahu saya pesugihan. Entah apa yang dilakukan hingga siluman yang bersekutu dengan saya itu pergi begitu saja. Parman sedikit merautkan alis. Siapa sangka tukang koleksi pusaka ternyata punya ilmu tinggi. Sebisa mungkin Parman menyembunyikan rasa herannya. Dia sendiri tidak menyangka kalau ternyata bapaknya bisa melakukan itu. Setelah itu saya pergi dari kampung ini mencari pesugihan baru. Saya berhasil, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. 3 tahun kemudian, saya kembali untuk membalas perbuatan si Badru. Bersama Nyai Dewi dan pasukannya, mungkin keluargamu menyangka bapakmu mati wajar. Padahal sebenarnya dia saya tumbalkan. Bodohnya lagi, dia menjadi tumbal karena tergoda oleh kelinting biru dayangnya Nyai Dewi. Dia melakukan hubungan, lalu malamnya dibawa Nyai Dewi. Bapak dan anak-anak sama-sama bodoh. Brengsek, keparat, jangan menghina orang tuaku. Parman meronta, namun sia-sia. Ia terikat erat di kursi kayu. Pak Dewi tertawa penuh kemenangan. Tenang, cerita saya belum selesai. Parman dia menatap lawan bicaranya dengan mata membara penuh amarah. Karena kau si anak Badru, makanya saya selalu mengawasimu melalui tetanggamu. Pak RW, gumam Parman. Betul. Apa kau tidak curiga kenapa dia bisa mendadak maju usahanya? Kebeli mobil dalam waktu singkat, membuat pabrik tahu sendiri. Gaji RW itu tidak seberapa. Semua itu karena saya. Saya yang memberinya modal. Dengan begitu, dia patuh pada saya. Brengsek. Parman kembali bergumam. Kemudian pada suatu waktu, saya punya kesempatan untuk membuatmu bekerja di rumah saya. Saya pikir ini kesempatan bagus. Tapi sialnya, kamu selalu lolos dari tipuanku. Kalau memang dendam dengan bapak saya, kenapa kau libatkan orang lain? Jaka, Jumin, Zakir, dan yang lainnya. Target saya memang kamu. Biasanya saya mencari tumbal di desa lain secara acak.
Kemudian saya mulai muak. Warga kampung Sawah Hijau menganggap saya stres. Karena itu saya tumbalkan saja mereka satu persatu. Mereka tidak ubahnya gerombolan domba di kandang serigala, dan saya serigalanya. Gigi Parman gemeletukan menahan emosi. Ia ingin sekali menyumpal mulut laki-laki di hadapannya itu. Biar ku beritahu keuntungan menjadi suaminya Dewi. Saya jadi punya kuasa untuk memerintah anak buahnya, membuat saya mudah mendapatkan tumbal. Pak Dewi mencondongkan tubuhnya ke depan. Contohnya Jumin si tolol itu. Dia terpesona oleh kecantikan Nyai Dewi hingga tidak sadar memotong tangannya. Tapi bukan itu yang membuat dia menjadi tumbal. Semua itu karena dia memakan sajian yang dihidangkan Kelinting Kuning, salah satu dayang Nyai Dewi. Kelinting Kuning, Kelinting Biru. Parman teringat Bu Iis dan Yeni yang punya wujud asli ular berwarna kuning dan biru. Lalu temanmu yang orang luar itu, saya tidak bermaksud menumbalkannya. Itu hanya kebetulan dia mengambil salah satu benda yang sengaja saya buang. Bodohnya lagi, dia terperdaya oleh Kelinting Kuning memakan sajiannya yang dia sangka itu warung. Sebenarnya dia mau diambil malam itu juga dengan cara menyasarkan dan menakutinya, tapi dia cukup tangguh. Pak Dewi kembali bersandar. Barulah di malam berikutnya saya memerintahkan Leak untuk menakutinya. Berhasil. Dia berlari ketakutan hingga seolah-olah mati loncat dari jembatan. Si Zakir, dia yang paling muda karena dia tergila-gila pada Kelinting Biru. Si tua Kusno, dia pernah memaki-maki saya saat meminjam uang padanya waktu saya bangkrut. Dengan sendirinya dia datang pada saya untuk balik meminjam uang. Tentu saja saya langsung menumbalkannya. Kau lupa, bocah tidak tahu apa-apa yang bernama Acil. Semalam dia meninggal dengan mengepal tusuk konde emas. Semalam, yang itu bukan kehendakku. Mungkin itu akibat kamu tidak menemui Nyai Dewi. Biadab, apa istri kau pun kau jadikan tumbal? Istri? Pak Dewi diam sesaat. Kalau maksudmu yang meninggal itu, sebenarnya itu bukan istri, tapi pembantu saya. Sayang sekali. Padahal saya suka dengan kinerjanya. Renung pria parubaya itu. Parman terdiam. Ia membayangkan begitu mudahnya warga kampung Sawah Hijau tertipu oleh orang di hadapannya tersebut. Dia mati oleh kebodohannya sendiri karena berani-beraninya menasihati saya. Celoteh Pak Dewi tanpa penyesalan. Kau membunuhnya? Tidak, jangan menuduh saya seperti itu. Saya cuma menumbalkannya. Brengsek. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Saya mengakui kalau dia istri saya agar tidak ada yang curiga. Pak Dewi terus terang. Tatapannya angkuh, merasa kalau dirinya sudah di atas angin. Parman menundukkan kepalanya yang terasa berdenyut. Mungkin efek pemukulan itu yang masih terasa, atau juga akibat perutnya yang kosong karena belum diisi apa-apa. Pak Dewi berdiri lalu mulai kembali bercerita. Dulu sebelum datang ke kampung, saya menikahi seorang wanita. Ia mondar-mandir di hadapan Parman. Tapi karena saat itu ekonomi saya sulit, wanita itu pergi dengan laki-laki lain yang lebih mapan. Saya yang terlanjur sakit hati memilih jalan pintas untuk kaya raya. Dengan begitu saya bisa gonta-ganti istri sesuka hati. Bosan, cerai, nikah lagi. Tapi lama-kelamaan saya muak dengan ikatan pernikahan. Itulah alasan kenapa saat ini saya tidak punya istri selain Nyai Dewi. Parman mengangkat wajahnya saat tiga wanita muda masuk ke dalam ruangan. Salah satu di antaranya Parman mengenali, tidak lain adalah Indri. Untuk apa menikah kalau saya bisa mendapatkan wanita sesuka saya? Ujar Pak Dewi menggandeng wanita-wanita itu. Kau benar-benar tua bangka yang tamak, bejat, dan gak punya hati. Kali ini bukan Pak Dewi atau Janu, tapi Indri yang menampar Parman. Melihat hal itu, Pak Dewi hanya tertawa penuh kemenangan. Oke, aku mengerti sekarang, kata Parman mengangguk. Aku sudah tahu semua rahasiamu. Sekarang, apa yang akan kau lakukan padaku? Membunuhku? Pak Dewi bertepuk tangan. Bagus, kau punya keberanian. Hanya Allah yang menentukan hidup dan mati, bukan kau. Untuk apa aku takut? Parman menatap tajam Pak Dewi. Kau pikir kau akan selalu mendapatkan apa yang kau inginkan? Parman terkekeh pelan. Aku yakin
akan ada timpal balik dari apa yang kau lakukan. Karena itu lebih baik kau cepat Sebelum Parman menyelesaikan perkataannya, satu tendangan di dada membuat ia terjungkal ke belakang bersama kursinya. Jangan berceramah di sini. Saya tahu apa yang saya lakukan. Wajah Pak Dawi mendadak bengis. Satu kakinya menginjak dada Parman yang tengah tergeletak tidak berdaya. Lepaskan dia, Nu. Saya tidak mau lagi membuang waktu dengan keledai bodoh ini. Ikatan Parman dilepas, lalu digiring melewati beberapa ruangan sampai di pintu depan. Parman yang saat itu sudah lemas tidak bisa melakukan apapun selain pasrah. Sebelum keluar, Pak Dawi berbisik padanya. Ingat baik-baik, jika kamu masih lolos dari Nyai Dewi, saya tidak akan tinggal diam. Sekarang pergilah sebelum saya berubah pikiran. Janu yang tubuhnya lebih tinggi dan lebih besar dari Parman melempar si kuli bangunan keluar dari rumah mewah Pak Dawi hingga ia tersungkur. Parman segera bangkit, lalu berjalan menuju gerbang tanpa menoleh ke belakang. Matanya nampak letih, jalannya pun sedikit goyah. Sesekali ia memegang kepala, namun itu tidak membuat Parman menepi untuk duduk beristirahat. Amarah yang memuncak membuat si kuli bangunan berjalan cepat mengarah ke rumahnya. Tiba di halaman rumah, Parman berjalan tergesa ke arah pintu. Namun bukan pintu rumahnya yang dia tuju, tapi rumah Pak RW. Pintu itu diketuk. Tidak lama Pak RW keluar, ia terperajat melihat tamu yang datang. Sebelum mengeluarkan sepatah kata, Parman langsung mencengkram kerah baju dan mendorongnya masuk lagi ke dalam rumah. Tubuh Parman memang lebih besar dari tubuh Pak RW, ditambah emosi yang menguasainya, membuat Pak RW tidak berdaya. Ia pasrah dengan wajah ketakutan. Ada apa, Man? Katanya dengan wajah panik, menyiratkan kalau Pak RW sudah tahu penyebab kemarahan Parman. Jangan pura-pura bodoh, ujar Parman bernada tinggi, sampai Bu RW yang sedang di dapur mendengarnya. Karena penasaran, Bu RW pergi ke ruang tengah. Arah suara itu berasal. Parman, Bapak, ini ada apa? Bu RW kaget melihat suaminya ketakutan dengan tangan Parman memegang erat kerah bajunya. Mumpung ada istrimu, jelaskan semuanya. Jelaskan kenapa kau bekerja sama dengan si Dewi, pelaku pesugihan itu. Bu RW mengerutkan keningnya tidak mengerti. Dirinya memang tidak tahu apa-apa. Tenang, Man, saya akan ceritakan semuanya, kata Pak RW memelas. Parman membanting tubuh renta itu ke atas sofa. Ia juga duduk di sofa lainnya dekat Pak RW. Saya memang punya perjanjian sama Pak Dawi, ucap Pak RW mengaku. Perjanjian apa? Perjanjian menumbalkan wargamu sendiri. Bu RW yang masih terkesima akhirnya ikut duduk, ingin mendengarkan pengakuan suaminya. Pak RW mengatur nafasnya menenangkan diri, lalu mulai menjelaskan. Dia sendiri yang datang pada saya mengakui perbuatannya, lalu memberi saya uang yang banyak untuk menjaga rahasianya itu. Saya juga manusia, saya tergiur dengan uang sebanyak itu. Saya terima uangnya tapi dengan syarat dia tidak boleh mengganggu keluarga saya dan juga warga kampung Sawah Hijau. Pak RW berhenti sebentar memandang Parman dan istrinya secara bergantian, sementara Bu RW bengong terkesima. Semuanya berjalan lancar. Saya tidak pernah mengganggu kehidupan Pak Dawi, begitupun dia. Lalu setelah sekian lama, mendadak Jumin meninggal tragis. Saya curiga, ditambah kematian lain menyusul, membuat saya semakin yakin kalau dia menumbalkan warga. Dari situ saya mulai takut kalau suatu saat giliran saya yang dia tumbalkan. Tapi di sisi lain, saya juga sudah terlanjur basah. Mau tidak mau saya mengikuti perintahnya, termasuk memberimu uang itu. Suasana hening, tidak ada yang berbicara. Saya mengaku salah karena saya membuat perjanjian itu tanpa memikirkan akibat ke depannya. Tapi semuanya sudah terlanjur. Kalau saya berontak sekarang, nyawa saya pasti terancam. Kalau kamu bilang saya tidak peduli dengan warga, itu salah besar. Saya pernah memperingati warga agar tidak beraktivitas membahayakan, supaya tidak ada lagi korban. Mau bagaimana lagi? Saya nggak punya keberanian. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Pungkas Pak RW dengan nada melas, seolah dirinya juga adalah korban. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Parman. Emosinya mulai bisa ia kuasai. Walau rasa kesal masih mengganjal di hatinya, ia tidak menyangka Pak RW yang ia kenal tetangga baik ternyata tidak lebih baik dari Pak Dawi. Parman meninggalkan rumah tetangganya dengan perasaan bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus mengadu kemana. Sementara orang-orang yang punya jabatan di kampungnya tidak lebih hanya kacung bagi Pak Dawi. Menunggu bukanlah aktivitas yang menyenangkan bagi sebagian orang.
termasuk untuk Dina yang setiap harinya menunggu Parman menjemput. Tapi harapan itu selalu sirna karena Parman tidak kunjung datang. Di kamar yang luasnya tidak lebih dari 4 meter itu, Dina melamun memikirkan suaminya. Muncul rasa khawatir, takut kalau hal buruk menimpanya. Apa lebih baik pulang sendiri saja, pikir Dina. Ia kembali lelap dalam lamunan, mempertimbangkan untuk pulang sendiri, walaupun belum pernah ia lakukan sebelumnya. Paginya Dina sudah bersiap. Tekadnya sudah bulat memutuskan untuk pulang ke kampung Sawah Hijau. Entah kenapa perasaannya begitu kuat ingin cepat bertemu sang suami. Tidak berapa lama ojek yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Dina berpamitan dan dia pun berangkat menuju terminal. Dari sini, ia hanya perlu naik bis 1 kali untuk sampai ke terminal tujuan, lalu naik angkot ke pertigaan. Seulas senyuman tersungging saat ia tiba di depan rumahnya. Meskipun rumah yang ia lihat sangat berantakan, daun kering berserakan di halaman, teras depan dipenuhi debu tanah yang tertutup angin, tapi itu tidak menghilangkan rasa senang karena sudah kembali ke rumah. Dina menghampiri daun pintu tidak lupa mengucap salam, tapi tidak ada jawaban. Bahkan jendela rumahnya masih tertutup gorden. Ia berpikir mungkin Parman sedang bekerja atau berpergian. Dia pun masuk berhubung pintunya juga tidak dikunci, lalu membuka sebagian gorden karena di dalam gelap lampunya tidak menyala. Tiba-tiba, astagfirullah. Dina menjerit kaget bercampur ketakutan, ia terkulai lemas terduduk di lantai. Sesuatu yang ia lihat sungguh sangat mengerikan, juga memprihatinkan. Parman terbaring terbujur kaku di atas sofa panjang. Entah apa yang telah terjadi, wajahnya membiru seperti habis dicekik. Katanya, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Tapi beberapa kali Parman menampar pipinya, wajahnya terasa pedih. Di mana ini? Saat kesadarannya semakin terkumpul, semakin yakin pula kalau itu bukanlah mimpi. Seekor kuda setengah manusia sedang membawanya menuju suatu tempat. Saya mau dibawa kemana? Tidak ada jawaban. Yang Parman dengar hanya geraman dari kuda aneh tersebut. Parman dibawa memasuki sebuah kota. Kota itu terlihat sangat megah. Bangunannya berkilauan, seperti dilapisi permata. Jalannya berbatu marmer yang amat bening hingga seperti berjalan di atas air. Di balik semua keindahan itu, kontras terlihat penduduknya yang nampak tidak normal di mata Parman. Apa ini kerajaan siluman? Itu artinya saya sudah... Parman tertunduk lesu. Baru ia sadari kedua tangannya sudah terbelenggu rantai emas. Manusia setengah kuda itu berhenti di depan sebuah bangunan yang teramat luas. Parman diturunkan, lalu dihampiri 2 pengawal yang berjaga di depan bangunan tersebut. 2 pengawal itu menggandeng Parman membawanya masuk ke dalam bangunan yang ternyata sebuah istana. Sepanjang perjalanannya Parman melihat banyak sekali manusia, tapi bentuknya tidak lazim. Ada yang tubuhnya menjadi kotak-kotak, ada pula yang badannya tipis seperti karpet, sampai ada yang berwujud menjadi sebuah kursi, dan masih banyak lagi. Orang-orang itu berteriak, mengerang, meminta tolong ketika Parman lewat. Tolong saya, siapa saja tolong bunuh saja saya tidak tahan, saya ingin pulang. Pemandangan itu membuat Parman semakin putus asa. Mulai terbayang olehnya kalau ia pun akan berakhir seperti mereka. Wajahnya sudah pasrah ketika dirinya sudah menghadap sang pemilik istana tersebut. Bodoh sekali, aku memberimu pilihan dan kau memilih menjadi budak, ujar Dewi Mayangsari. Sembari bangkit dari singgasananya, diikuti kedua dayangnya Kelinting Kuning dan Kelinting Biru. Parman tidak berkata apa-apa, ia masih saja menunduk. Penyesalan demi penyesalan berkelebat di kepalanya. Sebuah kehormatan, keturunan Baratayuda menjadi budakku. Dewi Mayangsari turun dari singgasananya menghampiri Parman. Bau akar wangi semakin kuat tercium saat Ratu Siluman itu mendekati Parman. Karena kau spesial, akan kubuat kau menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kerajaanku. Kini Nyai Dewi berdiri persis di hadapan Parman. Terserah, saya sudah pasrah. Parman tertunduk lesu. Semangat dan keberaniannya telah hilang, pasrah, sumara seperti seekor sapi yang sedang menunggu giliran dipotong. Man! Mendengar ada yang memanggilnya, Parman mengangkat wajah. Man, apa itu kamu? Kepalanya celingukan mencari asal suara. Di sini, di belakangmu. Dengan cepat Parman memutar badan. Jack! Parman melihat Jaka, tapi dengan bentuk sudah tidak seperti manusia lagi. Seluruh tubuhnya membulat seperti sebuah tiang beton. Ia menjadi salah satu tiang di istana tersebut.
Kenapa kamu ada di sini, Man? Maafkan saya, Jack. Kamu harusnya tidak ada di sini. Jangan seperti saya. Saya kalah. Jangan menyerah. Ingat siapa Tuhanmu. Pengawal yang membawa Parman membentak agar Parman kembali menghadap Dewi Mayangsari. Namun sang ratu memberi isyarat agar dibiarkan saja. Parman diam merenung. Perkataan Jaka mendatangkan secerca harapan di hatinya. Kamu itu tidak seperti saya. Kamu tidak pantas berada di tempat sehina ini. Kau sekarang budakku. Tidak akan ada yang bisa menolak kenyataan itu, ujar Dewi Mayangsari menyela di antara kedua orang teman yang sedang mengobrol. Parman masih terdiam. Sekelebat ia ingat istrinya. Sesaat terbayang juga sosok gurunya. Cepat-cepat Parman beristighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Mendadak istana itu bergetar seperti terkena gempa. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Semakin banyak Parman menyebut nama Allah, semakin kencang juga getarannya. Hentikan mantra yang kau ucapkan itu, hardik Dewi Mayangsari. Parman kembali menghadap Dewi Mayangsari sambil terus menggaungkan Allah, hingga membuat istana itu bergetar lebih kencang, sampai-sampai beberapa pengawalnya terjatuh, tidak mampu menyeimbangkan diri. Manusia sialan, hentikan sekarang juga, kau bisa menghancurkan kerajaanku, seru Dewi Mayangsari, suaranya menggema ke seluruh istana. Di tengah keadaan itu tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundak Parman. Lantas Parman menoleh. Ia melihat seorang kakek berpakaian serba putih, memakai udeng-udeng di kepalanya, sedang menaiki seekor kuda putih. Dan yang paling penting, tubuhnya normal, tidak seperti manusia lain yang ada di istana itu. Ayo naik, perintah kakek tersebut. Tapi teman saya, mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Kalau kamu ingin selamat, cepat naik, kata kakek itu lagi dengan penuh penekanan. Tanpa bertanya lagi, Parman menurutinya. Melihat hal tersebut, Dewi Mayangsari semakin murka. Tubuhnya berubah ke wujud aslinya, kemudian mengejar mereka. Tapi ternyata kuda yang Parman tumpangi lebih cepat dari ular besar yang mengejarnya. Guncang itu masih terus berlangsung. Satu persatu bangunan juga istana siluman itu mulai runtuh. Para siluman rakyat Dewi Mayangsari lari pontang-panting kabur menyelamatkan diri. Parman dan kakak itu semakin menjauh dari kerajaan Dewi Mayangsari. Keadaan tersebut dimanfaatkan Parman untuk bertanya. Kakek ini siapa? Saya Kodam yang ditugaskan bapakmu untuk menjagamu. Bapak? Parman teringat barang-barang peninggalan bapaknya yang masih ia simpan di rumah. Kalau kakek bisa menyelamatkan saya, kenapa tidak menyelamatkan bapak? Bapakmu menolak diselamatkan. Dia ingin menanggung sendiri akibat dari kekhilafannya. Parman masih ingat perkataan Pak Dewi tentang kesalahan bapaknya yang terperdaya. Terlepas dari itu, kakek ini membuktikan kalau bapaknya memang sehebat yang diceritakan Pak Dewi. Sekarang kamu turun, ikuti jalan itu, kata si kakek menunjuk jalan setapak yang terlihat tidak berujung. Segera Parman turun dari kuda putih yang ditumpanginya. Parman tidak langsung pergi, malah kembali bertanya. Bagaimana dengan kakek? Tidak usah pedulikan saya, cepat, sebelum siluman itu menyusul. Mendengar itu, lekas Parman berjalan cepat menyusuri jalan tersebut tanpa menengok ke belakang. Sambil berjalan, ia tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Perkataan gurunya benar, selama kita mengingat Allah, Allah akan memberikan pertolongan dengan cara yang tidak disangka. Semakin lama Parman menyusuri jalan itu, mendadak suasana yang tadinya cerah menjadi gelap. Hal pertama yang dirasakan Parman adalah udara yang menerpa tubuhnya, kemudian mendengar suara-suara serangga malam. Lalu matanya melihat pohon, karena kini ia berada di sebuah hutan. Rantai yang mengikat lengannya telah hilang, begitu juga dengan baju yang ia pakai, berganti dengan kain putih yang membalut sekujur tubuhnya. Dengan keadaan masih bingung, Parman melepas ikatan di kakinya agar bisa berjalan. Lalu menghampiri satu cahaya yang ia lihat. Begitu jaraknya sudah dekat, cahaya tersebut ternyata mencuri jalan. Rupanya ia bukan sedang berada di hutan, hanya kebun yang tidak jauh dari jalan raya. Parman kembali berjalan menyusuri jalan tersebut sampai akhirnya ia tiba di perkampungan. Tidak begitu jauh dari sana, ia melihat pos ronda yang sedang dijaga oleh beberapa orang. Parman mendekati pos ronda itu, namun mereka malah lari tunggang langgang. Pocong! Tentu mereka lari melihat ada orang yang memakai kain kafan berkeliaran tengah malam. Karena perutnya lapar, Parman memakan cemilan yang ditinggal pergi di pos ronda.
Di saat itu juga mereka kembali dengan membawa lebih banyak orang. Awalnya Parman akan dipukuli karena dia dikira orang iseng yang menakut-nakutin. Setelah melihat gelagat Parman yang seperti orang linglung, akhirnya mereka hanya menginterogasi. Kamu orang mana? Parman diam sambil mengercap-ngercapkan matanya. Ayo jawab. Kuningan. Kuningan? Kuningan mana? Lagi-lagi Parman terdiam seperti orang lupa ingatan. Yang bener kamu kalau ngomong. Ini di Sukamulya, Jepara, Jawa Tengah. Gak ada kampung yang namanya Kuningan di sini. Tetap saja Parman tidak berbicara. Ini gak beres, kata salah satu dari mereka yang terlihat paling tua. Lebih baik kita bawa saja ke rumah Pak RT. Mereka menggiring Parman ke rumah Pak RT, tapi di rumah RT pun sama saja. Parman tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Setelah beberapa hari Pak RT Desa Sukamulya berhasil mendapatkan alamat Parman. Ia pun berniat mengantarkan Parman kembali ke rumahnya, juga untuk mencari keterangan kenapa Parman bisa ada di desanya dengan keadaan memakai kain kafan. Sempat beberapa kali kesasar, tibalah rombongan Pak RT di kampung Sawah Hejo. Kedatangan Pak RT membawa Parman tentu membuat geger warga, karena semua warga kampung Sawah Hejo tahunya Parman sudah meninggal. Pak RT disambut kerabat juga Dina, istri Parman. Mereka sama sekali tidak menyangka Parman pulang ke rumahnya. Padahal 40 hari yang lalu mereka baru saja menguburkannya. Ini bener Bang Parman? Kata Dina terharu tidak percaya. Tapi tentu saja Parman tidak berkata apa-apa. Ia seperti orang yang kehilangan ingatannya. Dari obrolan panjang antara pihak kampung Sawah Hejo dengan pihak Pak RT dari Desa Sukamulya, terungkaplah bahwa Parman adalah korban ditumbalkan yang berhasil selamat. Kenapa bisa muncul di Jepara? Kemungkinan karena di kota tersebut tempat pesugihan itu berasal. Dan tempat kemunculan Parman kemungkinan adalah pintu masuk menuju kerajaan siluman tersebut. Berdasarkan kejadian yang menimpa Parman, ditambah pengakuan Pak RW yang sudah mengakui kesalahannya, warga kampung Sawah Hejo sepakat untuk mengusir Pak Dawi. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah miliarder tersebut. Namun dari ratusan orang yang menggeledah rumah Pak Dawi, tidak ada satu orang pun yang menemukan si pemilik rumah atau siapapun. Rumah itu sudah kosong, tapi barang-barangnya masih lengkap. Semenjak kejadian itu, Parman menjadi seperti orang linglung. Kadang kalau ditanya tidak nyambung, kadang juga seperti orang normal pada umumnya. Sementara itu Pak Dawi, dia hilang bagaikan ditelan bumi. Beberapa orang pintar mengatakan kalau Pak Dawi sudah dibawa ke negeri siluman. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas sekarang, warga kampung Sawah Hejo sudah terbebas dari bahaya yang disebabkan orang tersebut. Cerita ini saya dapatkan dari bapak saya sebagai salah seorang yang mendengar langsung cerita dari kerabat Parman. Nama kampung dan pemeran semua saya samarkan. Takut masih ada keturunan yang bersangkutan. Banyak bagian yang saya tambahkan juga kurangi agar cerita ini enak untuk didengar. Contoh yang saya tambahkan adalah bagian percakapan, biar bagaimanapun tidak ada yang tahu pasti percakapan yang sebenarnya. Karena bapak saya saja bercerita hanya garis besarnya. Sedangkan untuk yang saya kurangi adalah bagian kejadian tidak masuk akal yang sulit dicari logikanya. Daripada ceritanya menjadi konyol, kejadian itu saya lewatkan. Peristiwa ini terjadi antara tahun 70 sampai 80-an. Tapi karena saya tidak hidup di zaman itu, saya ubah kultur dan suasananya menjadi zaman sekarang. Untuk memastikan kalau itu benar-benar Parman, kata bapak saya, warga sempat membongkar kembali makam Parman. Ternyata memang benar, makam itu berisi gedebok pisang. Konon katanya orang yang pernah dibawa ke negeri siluman, saat kembali ke alam manusia memang akan menjadi linglung. Terbukti, Parman juga sampai akhir hayatnya tidak pernah sembuh, padahal sudah diobati ke banyak tempat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.